Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacain Fatihah. Mudah-mudahan seluruh anggota pengajian ke PLN, Al-Kautsar, mudah-mudahan sehat walafiat dan dijauhkan musibah, jauhkan petaka. Seandainya ada yang sakit, disembuhkan disediakan Allah. Seandainya sehat, Allah jaga kesehatan. Dan kita semua yang hadir ini sehat walafiat semua. Menggunakan istri kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan lanjutkan surat 29 Al-Ankabut ayatnya 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Suratnya 29 Al-Ankabut ayat 6. Dan barang siapa yang berjihad, maka sungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Jihad itu sungguh-sungguh. Bukannya jihad. Sungguh-sungguh sholatnya, sungguh-sungguh infaknya, sungguh-sungguh tahajudnya, sungguh-sungguh sedekahnya, sungguh-sungguh kepuasannya. Nah itu jihad. Kalau dia sungguh-sungguh mengerjakan itu untuk dirinya sendiri sebetulnya, bukan untuk orang lain. Sungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari kamu. Nah, kemudian Allah katakan ada pun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, siapa saja orang yang beriman beramal soleh, Allah akan hapuskan dosa-dosa mereka. Jadi orang beriman beramal soleh itu beruntung sekali itu. Dosa-dosanya yang dihapuskan dan dibalas kebaikannya yang lebih baik daripada apa yang dia kerjai. Untung sekali. Tapi nggak mungkin tanpa jihad tadi. Beriman beramal soleh nggak mungkin tanpa jihad karena banyak setan yang mengganggu. Nah, dan juga kalau orang itu ingin jadi orang yang beriman beramal soleh, dia juga ada lagi harus apa? Harus diwasiatkan kepada manusia itu bakti orang tua, termasuk mertua. Meskipun dia syirik, kalau syirik jangan ikutin syiriknya, tapi tetap kita berbuat baik padanya. Kita punya orang tua, dia nggak sholat, jangan ikut nggak sholatnya. Kita punya mertua, dia misalnya suka ke dukun, ya jangan ikutin, tapi tetap baik ke dia. Atau enggak seagama, tetap aja baik. Itu ajaran Islam. Nah, ayat 9-nya Allah katakan, orang beriman dan beramal soleh itu pasti kami akan masukkan mereka itu golongan orang-orang yang soleh. Pasti dimasukkan di golongan orang-orang yang soleh. Karena itu ada jihadnya tadi. Tambah jihad lagi. Nah, kemudian Allah katakan, ada sebagian manusia yang dia itu beriman di tepi-tepinya aja. Kalau misalnya ya dia enak beriman, dia nyaman, dia beriman, ya dia tetap aja dia beriman kepada Allah. Dia menganggap
fitnah itu, cobaan itu bagi manusia sebagai apa namanya? Jadi sebetulnya gini, jadi orang beriman itu ada dua. Satu, ada orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, maka bila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, jangan anggap fitnah bagi manusia itu sebagai azab Allah. Dan sesungguhnya jika datang pertolongan dari Allah, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah beserta kamu. Katakanlah Muhammad, bukanlah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam semua manusia itu. Jadi kalau orang itu, misalnya dia ini sudah berjihad ya Allah, datang cobaan nih. Sebetulnya kalau orang yang beriman yang benar, memang itu dianggap cobaan. Tapi cobaan atau itu ujian hanya yang tahu dirinya sendiri. Ya kalau berarti orang yang apa bedanya cobaan dengan ujian? Kalau orang diuji itu berarti dia sudah baik, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, scare, ada masalah. Nah itu benar itu ujian coba. Tapi kalau dia itu misalnya ya baik yang ini tapi yang ini enggak, amal yang ini baik, amal yang ini enggak itu apa namanya? Karena perbuatannya sendiri, peringatan dari Allah itu. Nah, yang lebih tahu betul itu adalah Allah. Ayat 11. Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman dan sesungguhnya orang-orang mengetahui orang-orang yang munafik. Ya kalau orang yang munafik itu dia beriman sebentar, kayaknya enggak enak, Pak, pindah dia, munafik dia. Mulut beriman tapi hatinya enggak. Tapi kalau orang yang beriman benar-benar, apapun yang terjadi, mau dicoba, mau disakiti, tetap dia beriman. Nah di ayat 12-nya Allah katakan, dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami. Dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu. Aduh, bisa itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Orang nggak bisa memikul dosa orang lain. Dan mereka sendiri sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka. Jangankan memikul dosa orang lain, dosanya sendiri dia nggak sanggup. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar pendusta. Bohong aja itu, Allah. Jangan mau kamu. Ada orang saya nawarkan, udah ikut gue deh. Nasihat-nasihat sedikit, ya gue lah yang nanggungnya. Jangan mau. Jangankan dia mau. Nah, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka. Dan beban dosa yang lain juga. Di samping beban-beban mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. Jadi mereka mengadakan ya, syirik, yang musyrik. Allah tanya loh nanti, gimana kamu dapat ilmu itu? Nah, kemudian Allah katakan kami utus Nuh pada kaumnya dulu itu. Nuh itu usianya panjang sekali. Berapa usia Nabi Nuh itu? 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Dikatakan topan yang kena mereka itu zalim. Nuh itu ngajakin mereka itu. Waduh, kalau Nabi Nuh saya. Usia dia jadi Rasul 40 tahun. Berarti dia ngajakin orang ke jalan Allah 910 tahun. Berarti yang ikut Nabi Nuh sedikit sekali. Banyaknya itu yang enggak. Nah makanya Allah timpakan topan itu. Nah Allah dan kami selamatkan Nuh. Nuhnya selamat. Sama orang-orang yang beriman. Penumpang-penumpangnya di bahtera itu. Kami jadikan peristiwa ini pelajaran bagi semua umat manusia. Sebetulnya kejadian Nabi Nuh ini pelajaran bagi seluruh umat manusia. Tapi kan banyak orang nggak ngambil pelajaran sini. Banyak orang pelajaran. Dan Allah ceritakan lagi tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim.
Ingatlah Ibrahim itu ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi Ibrahim itu bapak tauhid itu. Dia mau dibakar, karena dia bakar ini, bakar Tuhan orang berdahulu itu. Dia dibakar. Nah, datang, oh Ibrahim mau bantu kami enggak. Biar Allah yang bantu. Nah, tapi apa dia kebakar? Enggak. Nah, Ibrahim ini, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain dari Allah itu adalah berhala. Dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kamu. Jadi patung, nggak bisa beri rezeki. Nggak bisa. Dan sembahlah Allah saja dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Ada lagi ayat lain surat An-Nahl itu sama juga. Kalau kamu syirik, apa yang kamu lakukan itu nggak bisa memberikan rezeki kepada kamu. Tapi umumnya kan orang bertapa itu kan ingin apa? Dia dapat itu, dapat wangsit segala macam. Waduh, itu rugi betul. Rugikan dirinya sendiri. Nah, Allah katakan, jika kamu mendustakan ini Nabi Ibrahim ini, ya kamu orang kafir itu mendustakan, maka umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan juga. Nah, Allah cerita, umat sebelum kamu juga diceritakan juga. Kewajiban Rasul itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tiada lain hanya menyampaikan agamanya dengan terang seterang-terangnya. Dia mau, alhamdulillah. Dia nggak apa-apa juga. Kita juga sekarang sama. Yang penting kita ngajakin orang berbuat baik. Kalau dia mau, alhamdulillah. Dia nggak mau, nggak apa-apa juga. Ayat 19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengulanginya kembali. Sesungguhnya yang demikian itu adalah benar-benar mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah itu. Menciptakan manusia, kemudian diciptakan orang lain lagi. Bagi Allah mudah sekali. Ada yang susah kok. Makanya Allah katakan ayat 20, katakanlah berjalanlah kamu di muka bumi ini, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah yang menjadikannya sekali lagi. Sungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatunya. Lagi menciptakan manusia itu kan yang bisa matanya, bisa mata, kuping, aduh, tidak bisa kita. Aduh Allah, ciptaan yang luar biasa. Nah, Allah mengazab siapa yang dikehendaki dan memberikan rahmat kepada siapa yang dikehendaki, dan hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Kalau orang nggak paham ini, ya Allah kok ngazab yang orang dia sukai, apa Allah itu mengazab orang yang Allah memberikan rahmat kepada orang yang disukai, Allah mengazab kepada orang yang dia nggak sukain. Ya, siapa yang dirahmati Allah? Ya orang beriman, beramal soleh baik, pasti rahmat Allah yang datang. Tapi orang yang nggak beriman, beramal soleh, pastilah azab Allah yang datang. Sudah pasti. Pasti. Dunianya kadang-kadang sudah kelihatan. Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah itu di muka bumi ini. Kalau kamu jahat ya. Tidak bisa kamu melepaskan diri dari muka bumi. Dan tidak pula di langit. Dan sekali tidak juga bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Kita tolong kita selain dari Allah. Makanya bagi orang yang mengingkari bertemu dengan Allah itu, ayat 23.
Bagi orang kafir terhadap ayat Allah dan pertemuan dengannya, maka mereka putus asa dari rahmatku. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Orang kafir dengan ayat Allah dan kafir juga bertemu dengan Allah, maka dia itu ada orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Mereka juga mendapatkan azab. Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan bunuhlah atau bakar dia. Karena Ibrahim itu membakar Tuhan-Tuhan mereka, bunuh atau bakar. Lalu Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu dan terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Ya, Nabi Ibrahim dibakar, tidak terbakar, sekarang pun tidak. Luar biasa. Nah, maka berkata Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah itu adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian di hari kiamat, bagian kamu mengingkari penyembahan kamu itu. Allah melaknat kamu juga. Jadi kalau kita ini ya hidup ini mengimani lain dari Allah berarti dia syirik musyrik. Sudah nanti kita diingkari oleh apa yang kita imankan itu, dan tempat kembali kamu nanti neraka, dan sekali-kali tak ada bagimu penolong siapapun juga. Ya, tapi pilihan hidupnya kan, nah pilihan hidupnya sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini yang menambahkan keimanan kepada kita. Karena iman amal soleh buat kita keselamatan hidup di dunia, kebahagiaan kita. Kalau dia tidak beriman dan beramal soleh, maka kecelakaan hidup di dunia, akan hidup di akhirat. Tapi itu bergantung kita. Kita mau beriman beramal soleh, Allah pasti menyambutnya dengan baik. Dan tidak mau beriman beramal soleh, maka Allah akan siapkan siksa tempat yang buruk-buruknya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menambah berkah, menambah iman, menambah keistiqomahan kita di jalan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.